Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke orang semut. Pada hari Kamis kemarin, penyidik telah melaksanakan gelar perkara terhadap peristiwa KM 50. Dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan, maka status dari terlapor 3 tersebut dinaikkan menjadi tersangka. Ada 1 terlapor, inisial FPZ, itu meninggal dunia berdasarkan 109 KUHP karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka penyidikannya langsung dihentikan. Jadi kelanjutannya terdapat 2 tersangka, anggota yang terlibat dalam peristiwa KM 50. Kalau misalnya kekuasaan yang terlibat, misalnya ya kita mau bilang apa? Tapi apakah betul hanya soal pelaku di lapangan yang kesal karena penguntitan terhadap Habib Rizik dihalang-halangi? Rasanya sejauh itu nggak mungkin. Tidak mungkin bawahan berani melakukan eksekusi menghilangkan nyawa orang kalau tidak ada perintah. Pertanyaannya adalah siapa yang memerintahkan? Who is the commander? Kan itu masalahnya. Nah, hal-hal seperti ini tidak mau diverifikasi, tidak mau diinvestigasi lebih lanjut karena ini menyangkut 6 nyawa manusia. Kecuali kalau kita menganggap bahwa 6 nyawa warga negara itu tidak penting. Yang penting itu adalah misalnya slogan-slogan menjaga keutuhan NKRI, kemudian menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar sehingga menghalalkan, membolehkan untuk melakukan pembunuhan atau pembantaian. Kan tidak bisa begitu. Karena bagaimanapun yang namanya hukum itu harus ditegakkan. Karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi negara hukum, yaitu negara yang menghormati sebuah proses hukum sebelum menghukum seseorang. Saya tidak kaget dengan tuntutan sadis jaksa penuntut umum untuk memenjarakan saya selama 6 tahun. Sebab sejak awal rekayasa kasus ini sudah sangat nyata dan kasat mata, apalagi saat pertama kali saya ditahan dalam kasus pembunuhan Petamburan pada tanggal 12 Desember 2020. Salah satu staf presiden Bidang Presiden Dias Hendro Priyono dan diduga telah terlibat dalam pembantaian 6 askar pengawal saya pada tanggal 7 Desember 2020 langsung memposting pesan singkat dalam akun Instagram dan Twitter resminya dengan bunyi sampai ketemu di 2026. Ini sangat jelas tentang rencana mengandalkan saya untuk waktu yang lama hingga 2026. Dia sebagaimana ayahnya AM Hendro Priyono masih belum puas dengan pembantaian 6 askar pengawal saya sehingga masih terus mengejar agar saya dihukum berat. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar, kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar. Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Ya. Hampir saya juga melupakan tentang peristiwa pembunuhan terhadap 6 laskar FPI sudah berapa bulan yang lalu ini. Sudah, padahal hampir sama ya kasus pembunuhan itu dengan
proses hukum terhadap Habib Rizik Syihab, mantan ketua FPI itu. Tapi kok kasusnya pembunuhan terhadap Laskar FPI itu kok belum terdengar lagi? Sepertinya hampir-hampir terlupakan ya. Sementara padahal itu kasus itu membunuh 6 manusia ya, menghilangkan nyawa 6 manusia. Tentu itu akan diproses secara serius, pasti akan dikejar sesungguhnya oleh hukum ini, oleh aparat penegak hukum ini. Tapi kok sepertinya ditelan oleh massa ya, ditelan waktu. Kenapa demikian ya? Sementara kasus yang kita anggap itu kasus oco-ocoan ya, kasus sepele yang dituduhkan terhadap Habib Rizik Syihab, sekarang sudah berapa kasus yang menimpa beliau itu, 2 sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sekarang lagi sudah mendekati vonis ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kasus yang ketiga ini. Padahal kasus ya kalau dipikir-pikir ya enggak seberapa besar, enggak ada besarnya kasusnya Habib Rizik itu. Tapi kok heboh dan serius banget, kalah-kalah memproses kasusnya teroris ya. Sementara kasus pembunuhan, menghilangkan nyawa manusia, 6 nyawa manusia yang belum tentu berdosa, itu kok adem ayem saja rasanya. Sepertinya sudah enggak kedengaran lagi, apa saya yang kurang mendapat informasi atau. Tapi kalau dilihat dari beberapa tayangan-tayangan tadi, iya, saya rasa tidak salah juga ya. Apa yang saya prediksi, apa yang saya perkirakan ini, ya sejalan juga dengan para tokoh. Bang Refli Harun juga menyatakan begitu. Terus Habib Rizik juga mengungkap di depan sidang pengadilan itu. Ya tentu pinginlah kita selaku masyarakat mendengarkan sudah sejauh mana sih penanganan kasus pembunuhan 6 laskar FPI itu. Pengusutannya sudah sejauh mana, terus pengembangan kasusnya sudah bagaimana. Tentu rujukan-rujukannya banyak. Petunjuk hukumnya sudah ada, baik melalui fakta lapangan maupun oleh keterangan para pihak, seperti yang terungkap di sidang pengadilan itu termasuk ya keawamnya kita lah, kita yang nggak begitu paham hukum. Saya menganggap itu termasuk petunjuk, salah satu petunjuk untuk pengembangan kasus itu mengejar orang-orang yang dicurigai, karena ada suatu hal yang mustahil. Para pelaku itu yang membunuh itu tega banget membunuh 6 orang hanya karena saling senggol mobil misalnya, atau hanya karena dianggap menghalang-halangi, lantas dibunuh 6 manusia. Mungkin kalau sekedar cacat atau 1 orang yang terbunuh mungkin agak masuk akal ya.
ini dihabisi 6 orang, suatu hal yang di luar akal sehat kita. Jadi padahal ini Bapak Presiden kita sudah sangat-sangat tegas bahwa aparat atau kita semua disuruh menegakkan hukum setegak-tegaknya. Disuruh adil dalam menegakkan hukum. Ya kenapa? Ada apa dengan aparat kita ini kok tidak mau mendengar penegasan dari Bapak Presiden kita? Itu, saya rasa itu ya. Mungkin sampai di situ dulu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe Mencuri Pajo Bernyanyi Indonesian Channel. Selamat malam.